Bab 13 Peringatan Keras. Kompak meninggalkan Dion dan Senina, keduanya juga pulang bersama dengan Rajendra yang menjadi sopir sementara Bagas memang penumpang sejak awal pergi. Sebenarnya bisa saja Bagas tidak pulang lebih dulu karena Dion sudah dipastikan bersedia direpotkan, akan tetapi berhubung memang ada alasan lain yang memuat Bagas harus pulang, maka tidak ada alasan Bagaskara untuk menetap di sana. Yakin langsung pulang? Iya, lah apalagi. Bagaskara balik bertanya tatkala Rajendra tampak tidak yakin dengan keputusannya. Mana tahu, biasanya ngobrol dulu tanpa aku. Bagas paham kenapa Rajendra sampai bertanya dan tentang itu, dia tidak akan diam saja. Sama sepertimu yang ditunggu Aruni, aku juga begitu. Halah, bilang saja mau lanjutin yang tadi, cibir Rajendra sempat-sempatnya berusaha menggoda sang kakak di situasi begini. Padahal, sebelumnya dia sudah panik sendiri dan merasa ada yang tidak beres hingga memutuskan pulang lebih cepat. Tidak ingin menanggapi serius candaan Rajendra yang sebenarnya tidak salah, Bagaskara memilih diam dan menatap keluar jendela. Membiarkan Rajendra yang fokus mengemudi dan pikiran anehnya, sebagai pria beristri jelas saja Rajendra paham sebenarnya. Sepanjang perjalanan, tidak ada pembicaraan dan mereka hanya fokus dengan pikiran masing-masing. Hingga, tepat di saat mobil berhenti di kediaman Bagaskara, Rajendra kembali mengungkapkan keraguannya. Sebentar, Kak. Apa? Soal Dion dan Senina, aku mendadak kepikiran lagi. Apa kakak tidak curiga? Pun itu sedikit saja. Sekali lagi Rajendra memastikan, dia sudah berusaha untuk berprasangka baik nyatanya tidak bisa, masih tetap suuzon juga. Sejauh ini dan melihat dari cara mereka bicara, rasanya tidak, Jendra. Begitu ucap Bagaskara dan Rajendra tampaknya sedikit kecewa. Ah malah rasanya, ya sudah sana. Cuma aku yang curiga ternyata. Sejenak, Bagaskara menarik napas panjang sebelum kemudian dia embuskan perlahan. Aku tahu perasaanmu, tapi untuk kali ini cobalah untuk tidak terlalu berpikir jauh. Dion dan Senina tidak sejahat itu, lagi pula bukankah Rei juga sudah mengatakan bahwa bukan mereka pelakunya. Mereka masih bertolak belakang saat ini, dan Rajendra yang tetap kekeh dengan suuzonnya itu sama sekali tidak sependapat dengan Bagaskara. Ya sudah, mungkin aku yang terlalu berlebihan, semoga mereka memang sebaik yang kau kira. Rajendra sejenak menyerah dengan tuduhannya, mencoba berpikir positif seperti kata Bagas. Senyum hangat pria itu terukir tipis, dan tak berselang lama pasca pembicaraan itu, Bagaskara turun segera. Sebelum masuk, dia memastikan adiknya benar-benar berlalu dan tidak lagi terlihat oleh pandangan mata. Menjadi kakak tertua dan menggantikan sosok ayah sekaligus pemimpin untuk adik-adiknya membuat Bagaskara tidak bisa berpihak pada salah satu. Sekalipun kecurigaan Rajendra bisa jadi benar, tapi akan tidak bijak menurutnya jika ikut-ikutan curiga sementara Senina maupun Dion sendiri sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik selama menjadi adiknya. Dan ya, sejenak melupakan tentang masalah itu, Bagaskara meneruskan langkahnya. Mengingat Alia memang dia minta untuk menunggu, pikiran pria itu langsung tertuju pada sang istri. Kita lihat, apa dia sudah mandi dengan benar? Pria itu bertanya, tapi hanya sebatas gumaman pelan dan tidak benar-benar dia lontarkan lewat lisan. Dia berjalan dengan tenang, jelas mempertahankan wibawa dan tidak ingin terlihat jelas bahwa tengah menginginkan istrinya. 180 derajat berbeda dengan Alia, memang begitu sikap Bagaskara. Tidak peduli sekalipun jantungnya tengah berdegup tak karu-karuan, dia tetap tenang dan tatapan tajamnya masih berkuasa di sana. Ya, begitulah prinsip manusia jual mahal. Tepat di saat pintu utama terbuka, Bagaskara tidak menemukan Alia menyambut kedatangannya. Suasana di sana terasa sepi, hening dan tidak ada seorang pun. Alia, Bagas mulai bersuara, memanggil sang istri yang tak terlihat di pandangan matanya. Sekali panggilan, tapi tak juga mendapat jawaban. Al, ulang Bagas dengan harapan sama, tapi pria itu tidak mendengar sahutan dari Alia. Hingga, tepat di saat dia membuka pintu kamar,
Bagaskara mendapati Alia yang tadi dia minta untuk menunggu tengah terlelap di atas sofa dengan posisi setengah duduk. Tidur. Jam segini? Tanya Bagaskara lebih kepada dirinya sendiri. Pria itu mengerutkan dahi, perlahan mendekat ke arah sang istri dan ikut duduk di sisi sofa yang kosong. Lama dia pandangi, wajah Alia yang jika membuka mata terlihat begitu ceria itu tampak lelah. Baru Bagas sadari bahwa lingkar matanya bahkan sedikit berbeda, agak menghitam dan tentu saja karena kurang tidur. Ingin dia bangunkan, tapi ternyata tetap ada perasaan tak tega hingga pria itu mengurungkan niat. Namun, tepat di saat Bagas hendak beranjak berdiri, Alia justru membuka mata dan bertanya dengan suara pelannya. "Kak, baru pulang ya?" Sontak Bagaskara menoleh, melirik ke arah Alia yang kini berusaha duduk. Dia terlihat berbeda, lelah dan seperti tengah menahan rasa sakit. "Kamu kenapa? Sakit?" Tidak hanya sekarang bertanya, Bagaskara juga menempelkan punggung tangan di kening sang istri demi memastikan suhu tubuh wanita itu. Alia menggeleng pelan, tapi jika dilihat dari raut wajahnya jelas sekali seperti orang yang tengah sakit. "Terus kenapa?" "Haid," jawab Alia terkesan ogah-ogahan sembari berdiri dan sukses membuat raut wajah Bagaskara berubah. Apa kamu bilang?" "Haid, Kak," ulang Alia lagi. Berharap betul Bagas salah dengar, tapi Alia sudah menjawab sejelas itu. Seolah tak puas, Bagaskara menuntut penjelasan lebih dalam dan kini mengekor di balik punggung sang istri. "Kamu bercanda, Al?" "Enggak. Mustahil, tadi sore belum, mana mungkin sekarang tiba-tiba begitu," ucap Bagaskara tidak percaya, dia yakin betul ada alasan kenapa Alia menjawab demikian. Di sisi lain, Alia yang memang mulai merasa lelah hanya menghela napas panjang. "Beneran, Kak, untuk apa kau bohong?" "Cek." Pria itu berdecak pelan, tampak kesal dan tidak terima keadaan. "Coba lihat." "Hei." Mata Alia membulat sempurna tatkala Bagaskara justru mengatakan ingin lihat. Sekali lagi, lihat dan tentu saja hal itu membuat Alia bergidik ngeri. Jika tidak sedang dalam keadaan seperti ini, mungkin dia mau saja. Menanggapi hal itu sebagai candaan bukanlah sesuatu yang sulit. Akan tetapi, berhubung pinggangnya saja mulai berasa sakit dan makin lama makin sakit, tubuh Alia menanggapinya dengan cara berbeda. "Lihat apa yang mau dilihat, Kak? Kurang percaya apa gimana?" Kening Alia sampai berkerut lantaran benar-benar tidak habis pikir dengan pertanyaan itu. "Masih tanya? Tentu saja iya, dan bisa jadi kamu sengaja berpura-pura karena balas dendamku biarkan menunggu tadi, kan?" Tanya Bagas dengan sekian banyak kecurigaan di dalam hatinya. Menghadapi tuduhan tersebut, Alia berusaha tenang meski rasanya ingin marah. "Kak, kepikiran buat begitu saja enggak, bisa-bisanya dituduh pura-pura." "Aku tanya." "Tanya apa yang begitu? Kakak nuduh namanya. Padahal buat apa aku bohong coba? Memang beneran haid kok, itu aku beli pembalut banyak." Sembari berusaha menahan sakit, Alia menunduk ke arah kantong belanja yang baru dia dapatkan lewat delivery order beberapa waktu lalu. Sengaja dia melakukannya sendiri karena Alia cukup sadar diri, mustahil dia meminta Bagas membeli keperluannya karena khawatir Bagas justru membencinya sebelum rasa cinta itu ada. Selesai memberi penjelasan tersebut, Alia membawa tubuh lelahnya ke atas tempat tidur. Dia mendaratkan tubuhnya perlahan-lahan dan mencari posisi nyaman sembari menekan perutnya. Mata wanita itu terpejam dan dia terlihat tidak punya tenaga untuk berusaha merayu seperti biasa. Tentu saja Bagas sadar akan perubahan itu dan setelah lama berpikir, dia menyadari bahwa Alia tidak sedang bersandiwara. Memang benar wanita itu tengah kedatangan tamunya dan Bagaskara tidak ingin memperpanjang masalah. Tentang yang dia jalani ini, anggap saja lantaran nasib sial saja. Pria itu mengusap kasar wajahnya, perlahan duduk di tepian tempat tidur sembari melirik Alia sesekali. Semakin dilihat, semakin jelas bahwa wanita itu tengah kesakitan hingga Bagaskara merasa tidak mungkin hanya diam. Dan, hal pertama yang dia lakukan saat hendak membantu Alia tidak bertanya langsung padanya,
melainkan mencari informasi sendiri. Jarinya lincah menari di layar, mencari tahu apa yang sebenarnya bisa dilakukan seorang suami kalau istrinya sedang haid dan kesakitan. Beberapa hal tertulis jelas. Siapkan minuman hangat, bantu dengan kompres hangat di perut, pijatan ringan di punggung, sediakan obat pereda nyeri kalau perlu, bahkan sekadar menemani atau memeluk juga bisa membantu. Bagas mendengus kecil. Ribet juga, gumamnya pelan, tapi tanpa sadar sudut bibirnya mengembang tipis. Tatapannya kembali ke arah Alia yang meringkuk sambil menggigit bibir bawah. Sekeras apapun wanita itu mencoba terlihat kuat, jelas sekali rasa sakitnya lebih dominan. Perlahan, Bagas beranjak. Dia ke dapur sebentar, menyiapkan air panas dalam botol kaca yang dia bungkus dengan handuk kecil. Begitu kembali ke kamar, perlahan dia meletakkan kompres hangat itu di perut Alia. Wanita itu mengerjap, matanya terbuka samar, lalu menatap Bagas dengan ekspresi bingung. "Kak," suaranya lirih, lemah. "Diam," katanya, "ini bisa bantu." Bagas terdengar canggung, seperti tidak terbiasa melakukan hal semacam ini, tapi tatapannya penuh kesungguhan. Alia sempat tertegun. Bukan hanya karena kompres hangat itu membuat perutnya sedikit lega, melainkan juga karena sikap Bagas yang jauh dari dugaan. "Aku juga bikin teh hangat. Mau?" tanya Bagas, kali ini lebih lembut. Alia hanya mengangguk pelan. Tubuhnya masih sakit, tapi hatinya mulai hangat. Bagas menatapnya sekali lagi, lalu berdiri hendak mengambil teh. Dalam hati Alia bergumam, tiba-tiba banget begitu, dia habis dapat ceramah dari Rajendra atau gimana. Tak butuh waktu lama, Bagaskara kembali dengan secangkir teh hangat di tangannya. Uap tipis mengepul, aroma kamomil samar menenangkan ruangan yang sepi. Perlahan, ia menyodorkannya ke arah Alia. "Pelan-pelan, jangan buru-buru." Alia menyentuh cangkir itu dengan tangan bergetar, tapi Bagas cepat mengambil alih, menyuapkan langsung ke bibir mungil istrinya. Sesendok, 2 sendok, hangatnya mulai menyebar, membuat tubuh Alia sedikit lebih rileks. "Cukup?" tanya Bagas, suaranya datar tapi matanya tak beralih dari wajah Alia. Alia mengangguk kecil. "Iya, makasih, Kak." Senyum samar muncul, meski matanya tampak berat menahan sakit. Tak dia tanggapi, Bagas menghela napas, menaruh cangkir di meja, lalu duduk di tepi ranjang. Ia menatap Alia lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Pada akhirnya, tanpa banyak kata, ia meraih tubuh rapuh itu, menariknya perlahan ke dalam dekapan. Alia terkejut, tubuhnya sempat kaku. Tapi begitu merasakan hangatnya dada Bagas, detak jantungnya yang stabil, dan lengannya yang kokoh mengelilingi tubuhnya, rasa sakit yang tadinya menusuk perlahan mereda. Ada perasaan aman yang tidak bisa dia dustakan. "Kak," bisiknya nyaris tak terdengar. Bagas hanya menjawab dengan gumaman rendah, dagunya bertengger di atas kepala Alia. "Kak Bagas, ini apa?" Bagas tidak menanggapi dengan kata-kata. Ia hanya mengeratkan pelukannya, seakan ingin memastikan bahwa wanita dalam dekapannya tahu, meski ia keras kepala, meski ucapannya sering menyakitkan, tapi perhatiannya nyata. Perlahan, Alia menutup mata, napasnya mulai teratur, perlahan tenggelam dalam rasa nyaman yang jarang ia dapatkan. Dalam hitungan menit, tubuhnya benar-benar pasrah, tidur nyenyak di pelukan pria yang tadi sempat menuduhnya dengan kasar. Menyadari Alia mulai terlelap, Bagaskara perlahan memperbaiki posisi Alia, dia kembali menidurkan wanita itu dengan sangat amat hati-hati, bahkan napas saja dia tahan. Hingga, tepat di saat sudah berhasil, Bagaskara tidak segera berlalu, melainkan ikut berbaring di sebelah Alia yang kini sudah begitu lelap. Cukup lama dia perhatikan, dan tepat di saat Alia meringis lagi, Bagaskara dengan cepat meraih pinggang Alia dan memijat pelan demi meringankan rasa sakit yang dialami istrinya. Sontak, tubuh wanita itu sedikit tenang, ekspresi tegang di wajahnya perlahan mengendur. Napasnya yang sempat terputus-putus karena menahan perih kini kembali teratur. Baru saja Bagaskara hendak kembali membaringkan tubuhnya di sisi Alia,
getaran halus ponsel di nakas membuat fokusnya teralihkan. Pandangannya sekilas jatuh pada layar yang menyala samar. Nomor pengirim pesan itu jelas terpampang, membuat kedua alisnya berkerut tajam. Tangannya otomatis meraih ponsel tersebut, awalnya dengan niat hanya memastikan. Namun begitu ia membaca barisan kalimat yang tertulis, amarahnya mendidih seketika. "Al, are you okay?" Anjani bilang, "Seperti ada yang kamu tutup-tutupi. Jika benar pernikahan itu tidak membuatmu bahagia, katakan saja, Al, biar aku yang mengakhirinya." Rahangnya mengeras, jantungnya berdegup kencang. Bukan karena gugup, melainkan karena rasa tidak terima yang begitu besar. Bagaskara menoleh sekilas pada Alia yang masih terlelap dalam pelukannya. Bagaskara menggenggam ponsel itu begitu erat hingga buku jarinya memutih. Napasnya terdengar berat, naik turun tidak beraturan, seolah sedang menahan diri agar tidak melampiaskan emosi dalam bentuk yang lebih parah. "Kurang ajar," desisnya nyaris tanpa suara. Beberapa detik ia membiarkan dirinya berpikir, berperang dengan amarah yang menguasai kepala. Bagas tahu seharusnya ia mengabaikan dan tidak menanggapi pesan semacam ini. Namun, melihat Alia terlelap di sisinya, tubuh rapuh itu masih butuh perlindungan, hati Bagas tidak bisa hanya diam. Ia membuka balasan, jemarinya bergerak cepat namun penuh tekanan, seakan tiap huruf yang ia ketik adalah pelampiasan dari bara yang membakar dadanya. "Berhenti mengusik istriku. Seujung kuku pun kau tidak berhak mengakhiri pernikahan kami," camkan itu. Bersambung.